Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah POJT 10 Juli 2020. Dari gedung Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan, kami menyapa ibu, saudara-saudari, jemaat, dan para sahabat dimanapun berada yang juga sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan mari kita mengangkat pujian melalui nyanyian Kidung Jemaat 453 ayat yang pertama. Yesus kawan yang sejati. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di surga, karena Engkaulah yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Malam ini ya Tuhan, kami menghadap ke kekudusan-Mu untuk menghampiri Roh Kudus membimbing kami dalam mengambil bahagian renungan malam pada hari ini. Hamba-Mu yang rapuh, yang Engkau telah percayakan, kuatkan dan lengkapi, agar setiap dari mulut hamba membuahkan buah yang manis. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memimpin kami. Sesungguhnya para pemirsa dan setiap mata yang memandang, telinga yang mendengar ya Bapa, Engkau akan urati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Rehata, dari Keluaran 3, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa diutus Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggera-penggera mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa keras orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, sebab mengutus kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu
bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung. Itulah firman Tuhan. Dan malam hari ini kita dalam renungan malam, mengapa harus aku, dalam bahasa Toraja, maafari Anda. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kenapa saya yang disuruh? Ada ungkapan yang sering diucapkan, seorang ketika tidak disangka-sangka diberi tugas. Ungkapan yang isinya seolah-olah kurang bersedia menerima dan melakukan tugas tersebut. Ungkapan itu biasa berisi penolakan. Bisa juga merupakan ungkapan tidak mampu dan heran mengapa dia yang ditunjuk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi. Setelah Musa berjumpa dengan Tuhan, ia diutus untuk tugas yang berat, yakni membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita baca dalam ayatnya yang ke-10. Bukankah satu kelompok atau organisasi kecil, tetapi satu bangsa, pekerjaan yang sangat sulit, termasuk bagi Musa, sehingga ia mengatakan, mengapa saya, siapa aku ini? Ayatnya yang ke-11. Ditambah lagi bahwa sebelum Musa diberikan perintah, Tuhan menyampaikan bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Jelas dalam ayat yang ke-7 dan menguatkan dan menghibur mereka saja adalah pekerjaan yang berat. Apalagi jika harus dibawa keluar dari bangsa yang keras. Belum lagi jika diperhadapkan dengan pemimpin yang juga keras kepala. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Namun, Tuhan memberikan penguatan bagi Musa. Bahwa dia sendiri yang akan menyertai. Itu dibaca dalam ayatnya yang ke-12. Jadi, Allah tidak sekedar memberikan perintah, namun ia memberikan petunjuk bagi setiap orang yang diutusnya. Kita pun adalah utusan-utusan Tuhan. Saya dan kamu adalah utusan-utusan Tuhan. Yang juga sering diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Sehingga kita merasa mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Namun, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa janjinya bagi Musa itu tentu berlaku bagi saya dan kita, bahwa sepanjang yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan atau perintah Tuhan, maka ia pasti menyertai kita untuk melakukan perintah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai. Haleluya.
Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat yang pertama sebelum kita masuk. Dan pada Tuhan seluruh jalan, kuatirmu dunia sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depan, Tuhan mengaturnya. Pokok-pokok doa yang kita akan bawa di dalam doa ada hari ini. Ulang tahun pernikahan bagi Bapak Yan Herman Ratu Melayu dan Ibu Adriana Bende, dan ulang tahun Nakda Glory Fitri Iman, Nakda Daryl Davino Timothy, dan kehidupan jemaat. Kami kembali bersyukur pada malam hari ini ya Bapa di surga, karena penyertaan-Mu lah hamba-Mu boleh berdiri di sini menyampaikan firman kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa apa yang kami sampaikan boleh tertanam baik di dalam hati kami dan pikiran kami, boleh tumbuh dan berbuah ketika kami pelihara firman kebenaran. Kami berdoa ya Bapa di sorga, segala keberadaan hidup kami, bahwa hamba-Mu yang rapuh ini Tuhan sudah kuatkan untuk berdiri. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan malam hari ini ya Tuhan, dalam jemaat Tuhan di sini, jemaat Laharoi, kami mengucap syukur bersama-sama bagi ibu dalam keluarga yang Tuhan sudah tambahkan dalam usia pernikahan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan, agar 1 tahun ini ya Tuhan, mereka menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang di hadapan mereka akan berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan, mengangkat tugas sebagai ayah dan ibu dalam keluarga. Terima kasih ya Bapa atas pertambahan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu. Pun juga kami berdoa ya Tuhan bagi anak kasih kami yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan sudah melingkupi dengan kasih-Nya tahun-tahun yang lalu. Dan mereka akan merasakan kasih sayang Tuhan dari kedua orang tua, dan orang tua merasakan bagaimana memelihara dengan hikmat dari Tuhan anak yang Tuhan sudah titipkan dalam keluarga mereka. Lanjutkanlah itu ya Tuhan, agar mereka boleh menyatakan bergandengan tangan, bersyukur bersama-sama dalam satu keluarga yang Tuhan sudah izinkan untuk berdiri. Terima kasih ya Bapa di surga,
Pun kami berdoa ya Tuhan bagi ibu-ibu PWGT yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu ya Tuhan satu persatu, tapi kami tahu ya Tuhan, ketika Tuhan melihat dan jemaat Tuhan akan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, Tuhan akan melihat keberadaan mereka. Dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami membawa Ibu Kekasih Martaraba yang terbaring di rumah sakit, yang kami sapa dengan akraba neneknya email. Kami tahu ya Tuhan dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberkati obat yang dikonsumsi, dan kesembuhan yang sempurna hanya dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami sehati, berikanlah ke dia kesembuhan, berikanlah hikmat bagi para medis untuk memberikan obat untuk menjadi sarana kesembuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Malam ini ya Tuhan, kami juga membawa keberadaan jemaat Tuhan di jemaat Laharoi. Apapun pergumulan mereka, kami bawa ke dalam tangan pengasihan. Kiranya Tuhan senantiasa menilik setiap keberadaan dari keluarga lepas keluarga. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memegang setiap orang yang berseru kepada Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang dialami oleh dunia, kesulitan yang dialami, seperti dalam pembacaan kami pada malam tadi, Musa menghadapi kesulitan, tetapi kuasa Tuhan akan menopang. Dan juga dalam keberadaan sesulit yang dialami oleh dunia, Tuhan tetap menjadi pelindung bagi dunia, karena Engkau yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk manusia yang Engkau ciptakan yang paling mulia. Tentu dalam pergumulan ini ya Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan. Tuhan akan melihat dari ketinggian dan kekuasaan situasi yang dialami. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan seru sembahyang kami. Sahuti kami di dalam keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat